Hai sobat makan, akhirnya webkomik One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan aksi heroik pahlawan kelas S, diantaranya Puri-Puri Prisoner, Dogman, Pika, dan mantan kelas S Silver Fang dalam mengalahkan pasukan robot. Namun naasnya, untuk Zombie Man berhasil dikalahkan dan dibawa oleh pihak musuh, sehingga ia akan dijadikan pasukan robot yang berharga. Tak lupa kita juga diperlihatkan kelompok jenius rekan Child Emperor atau Isamu yang bisa menciptakan alat luar biasa untuk membantu Isamu melawan pasukan robot. Namun Isamu menolak mereka ikut campur dengan urusan pahlawannya dan menyuruh mereka untuk segera mengungsi. Di akhir chapter kita diperlihatkan Genos berhasil memasuki markas Metal Neck, namun ia tak mendapati orangnya di sana. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan Sonic Command Kamit membaca mantra untuk mengeluarkan jurus dengan daya hancur yang tinggi. Naga terbungkus petir memandu shuriken raksasa yang meledak secara luas. Pinjamkan kekuatanmu dan hancurkanlah semua yang ada di hadapanmu. Setelah itu Sonic menodongkan shuriken raksasa di hadapan musuh. Dalam sekejap para robot langsung tersetrum yang mengakibatkan robot itu tumbang. Setelah mengeluarkan jurusnya, Sonic berkata, "Mengapa aku harus melakukan semua pembersihan ini tanpa imbalan? Bahkan sekarang ada 2 organisasi pahlawan. Apa yang mereka lakukan? Pasti Saitama belum beralih ke kehidupan penghasilan pasif setelah dipromosikan menjadi kelas A." Setelah berkata demikian, serangan dadakan muncul yang mengarah ke Sonic dengan cepat. Untungnya insting Sonic sangat tajam sehingga ia dapat menghindarinya dengan mudah. Setelah menghindar, kita diperlihatkan sosok yang menyerang Sonic. Sosok itu adalah robot bernama Machine God Sunpo dengan tingkat bencana naga. Melihat sosok itu, Sonic tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia nampak tenang menghadapi situasi saat ini. Melihat Sonic berhasil menghindari serangannya, Sunpo berkata, "Aku kira kau adalah Speed Ocean Sonic. Sebagai yang tercepat dari seri Dewa Mesin, aku akan menjadi lawanmu." Mendengar tantangan Sunpo, Sonic menerima dengan baik. Ia langsung mencabut pedang dan berkata, "Ras Bucket, pedang iblis legendaris yang Saitama curi dari pria itu. Memang, ketika ditarik, darahnya bergetar. Mungkin lebih baik kau bukan makhluk hidup, karena jika aku membiarkan benda ini mulai menghisap darah sekarang, rasanya akulah yang menolak untuk berhenti." Melihat Sonic sudah siap, Sunpo langsung mengayunkan pedang sambil berkata, "Kau puas dengan kata-kata terakhir itu kan? Untuk langkah pertama, aku akan memulai dengan kecepatan Max 5. Dan set! Sunpo melancarkan serangan beruntunnya ke arah Sonic dengan cepat. Namun dengan insting tajamnya, Sonic mampu menghindari tebasan demi tebasan yang mengarah padanya. Melihat serangan tak satu pun mengenainya, Sunpo menyerang dengan tebasan berbeda. Namun lagi-lagi, Sonic dengan mudah menghindari tebasan itu hingga posisinya membelakangi Sunpo. Merasa ada kesempatan emas, Sunpo mengeluarkan teknik yang terakhir dengan ayunan super kuat nan memutar. Namun hasilnya Sonic dapat menghindari dan berdiri adu punggung dengan Sunpo. Sekarang Sonic siap memberi serangan balasan. Ia pun segera menggunakan teknik pemakaman 13 bayangan. Dan set! Dengan kecepatan supernya, Sonic menyerang Sunpo dari segala arah hingga seolah-olah Sonic mengeluarkan bunsin. Karena serangan Sonic tak ada celah, Sunpo pun hanya bisa pasrah dan hancur lebur seperti apa oleh serangan Sonic. Setelah itu Sonic berkata, "Aku menjadi terlalu kuat. Meskipun begitu, jumlah pasukan robot tidak berkurang. Tapi tidak ada yang namanya mesin gerak abadi. Jangan lewatkan saat mereka kehabisan bahan bakar, Flash Saitama. Teruskan sampai situasinya teratasi. Aku bukan pahlawan, jadi aku akan kembali tidur setelah sarapan." Hahaha, jangan pedulikan para pahlawan, kata Sonic sebelum pergi ke warung untuk sarapan. Emang koplak dah si Sonic ini. Ia tetap tak melupakan sarapan sehat meski kota sedang dalam invasi robot. Scene pindah ke markas Metal Neck yang berhasil ditembus oleh Isamu. Tanpa salam atau apapun, ia berkata, "Mereka tidak pernah kehabisan bahan bakar.
Ini adalah sistem surya super efisien yang sama digunakan sebagai sumber energi utama untuk markas besar Asosiasi Pahlawan. Itu sebabnya kau menargetkan pagi hari di hari yang cerah, bukan? Tanya Isamu. Namun Dr. Fofoy tak menanggapinya. Ia malah berkata, "Jadi, kau datang. Kau melakukan dengan baik untuk menemukan tempat ini." Karena Dr. Fofoy tak menjawab pertanyaannya, Isamu lantas mengatakan, "Bermain dungu lagi. Sudah 3 tahun sejak kita bertemu secara langsung, Dr. Fofoy. Kau cukup baik membiarkanku melewati gerbang. Ngomong-ngomong, dengan asumsimu adalah otak dibalik semua ini, bolehkah aku menyerangmu?" Kata Isamu sambil mengeluarkan tangan robot dari ranselnya. Namun Dr. Fofoy tak bergeming sedikit pun. Dengan tenang ia menanggapi, "Kau yang dungu di sini, Tuan Neo Leader Child Emperor. 3 tahun yang lalu, versi dirimu yang memiliki cukup keberanian untuk melawanku sudah tidak ada lagi. Kau hanyalah seorang anak yang merasa tidak aman, ketakutan, dan putus asa. Pria yang kau hormati dan pelajari sebagai murid, Dr. Fofoy adalah dalangnya. Tentunya bukan itu masalahnya. Bukankah kau datang ke sini untuk memastikan bahwa itu tidak benar? Ke laboratoriumku yang bisa disebut markas rahasia dan taman bermain yang sering kau kunjungi." Mendengar tanggapan itu, Isamu mulai emosi dengan memukul dinding yang ada layarnya hingga jebol. "Kita dulu sering melakukan hal-hal bersama seperti membuat diorama besar untuk mengelola keamanan dunia, bukan? Menyebarkan peluncur peluru dan robot pertahanan di setiap blok. Kita terlibat dalam mimpi tentang pasukan robot otonom yang melindungi ketertiban publik," kata Isamu. Mendengar perkataan tersebut, Dr. Fofoy mulai menoleh ke Isamu dan menegaskan, "Child Emperor yang memberi ceramah panjang padaku mendukung gagasan Asosiasi Pahlawan bahwa berbahayanya bagi seseorang pahlawan pro individu untuk memikul sepenuhnya otoritas kekuatan militer skala besar. Apa yang terjadi padanya sekarang, itu akhirnya menjadi tujuanmu, kan, Isamu? Menjadi individu yang memiliki kekuatan militer berskala besar. Kau sedang bersiap, kan, tanpa memberitahu siapapun?" Mendengar hal itu, Isamu terdiam sejenak dengan tatapan penuh emosi. Sesaat kemudian ia berkata kembali, "Sialan, siapa? Apa menurutmu demikian? Aku menemukan robot mengamuk di luar, memancarkan sinyal identifikasi khusus untuk senjata buatan Fofoy." Dr. Fofoy menanggapi. Terus Isamu melanjutkan, "Berarti pelakunya bukan kau. Dikarenakan kau bukan tipe orang yang memasukkan kelemahan seperti itu karena kau percaya pada kerahasiaan penuh. Artinya, teknologi ini dicipta oleh orang lain. Seseorang menyalahgunakan data pengembangan senjata Dr. Fofoy. Selain itu, pakaian pertempuran yang digunakan Neo mirip dengan yang kau bayangkan, Dr. Fofoy. Yang berarti alur pemikirannya mengarah pada seseorang dari Neo yang mencuri data tersebut. Tapi, aku juga curiga padamu. Tidak mungkin kau tidak menyadari kebocoran yang tidak biasa ini. Kau membiarkannya terjadi karena suatu alasan. Atau apakah kau akan membiarkan kebocoran itu terjadi agar kau bisa melacaknya?" Dalam hal ini Dr. Fofoy, "Tidak, Metalneck. Sebagai pahlawan kelas S, sudah waktunya. Sungguh, kau berhenti menonton dari pinggir dan bergerak. Itu hipotesis 1. Suaraku bergetar, kata Isamu. Lalu Dr. Fofoy menanggapi, "Dari sudut pandangku, itu hanya angan-angan yang bercampur dengan banyak perasaan pribadi dari Isamu Kun yang muda. Tidak ada konten yang cukup untuk menjamin pengungkapannya dalam banyak kata. Tidak perlu bagimu untuk terus berbicara." Mendengar tanggapan Dr. Fofoy yang meremehkannya, Isamu tambah marah dan berkata, "Sudahlah, dengarkan saja. Selanjutnya, hipotesis 2 adalah kau berpikiran meskipun nomor identitasnya terungkap, itu tidak masalah karena hanya aku yang bisa memverifikasinya. Pada dasarnya, apakah kau secara sederhana meremehkanku?" Kata Isamu yang sudah termakan emosi. Lalu dengan ekspresi jutek Dr. Fofoy menanggapi, "Bagiku, itu hanya akal sehat. Apa yang dapat kau lakukan?" Tanya lanjut Dr. Fofoy. Lalu Isamu menjawab, "Hipotesis 3. Aku tidak ingin memikirkan ini, tapi kau yang seharusnya menjadi pahlawan pro kelas S telah meninggalkan kemanusiaanmu. Dalam pasukan tentara robot, ada makhluk khusus yang menyebut diri mereka dewa mesin yang bisa membuat keputusan sendiri. Aku tidak tahu apakah pahlawan kelas S atau pemimpin Neo yang menghancurkan mereka.
Tapi puing-puing mereka tersebar di seluruh kota. Aku melakukan penyelidikan terhadap dan menemukan beberapa wawasan baru dalam kode program mereka. Mungkinkah ini program AI yang kau dan aku kembangkan di masa lalu tetapi memutuskan untuk meninggalkannya? Kita menderita karena untuk waktu yang lama. Namun pada akhirnya kita tidak menyelesaikannya dan menutup fungsi AI terlarang di tengah pengembangan. Levelnya terlalu tinggi dan cenderung menjadi tidak terkendali. Pada akhirnya akan menimbulkan kemarahan. Kita menyimpulkan bahwa ini adalah ciptaan berbahaya yang tidak dapat dengan mudah dibangun bahkan oleh pikiran manusia yang paling cemerlang sekalipun. Sebelum menjawab, kita diperlihatkan kesantuyan Watchdogman dalam membabat habis series Dewa Mesin hingga hancur berkeping-keping. Sekarang kita lanjutkan kembali ke percakapan mereka. Giliran Dr. Beaufoy yang menjawab. Aku mengatakan sesuatu seperti itu? Hah? Kau juga mengatakan ini? Jika memungkinkan, penciptanya bukan manusia. Pada dasarnya komputerisasi, tidak ada cara lain untuk mengendalikan AI selain meningkatkan fungsi otakmu dengan fungsi mesin dan melampaui AI. Kekuatan komputasimu akan meningkat dan sensibilitasmu akan menurun. Jika perilaku instingmu hilang, ada ancaman kehilangan rasa hormat dan etika. Mendengar hal itu, Isamu tambah tercengang. Ia pun berkata, yang berarti kau secara efektif akan berhenti menjadi manusia. Apakah kau meninggalkan kemanusiaanmu? Dan itukah alasanmu mencoba mengatur ulang dunia ke standar baru? Dr. Beaufoy tak menanggapi, namun dalam benaknya ia berkata, dia mencampurkan sesuatu yang kuat ke dalam permennya, semacam obat perangsang atau nanomesin. Betapa kekanak-kanakannya. Karena tak ada tanggapan, Isamu melanjutkan kembali dengan kondisi seperti ini. Aku akan mendapatkan jawabannya, dokter. Sekalipun itu dengan paksa, aku siap untuk menanggapi jawaban apapun. Namun dengan tatapan tajam itu, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan Sonic menghabisi pasukan robot, bahkan seri Dewa Mesin yang memiliki ancaman level naga dengan sangat mudah berkat pedang yang diberikan Saitama. Namun Sonic tak mempunyai niatan untuk mengalahkan semua robot karena ia tak mendapat imbalan. Sonic pun memutuskan menyerahkan pada pahlawan. Tujuannya menghajar robot itu karena ia ingin pergi mencari sarapan dengan tenang. Setelah sarapan ia memutuskan untuk tidur kembali hingga suasana kondusif. Tak lupa kita juga diperlihatkan aksi Watchdogman dalam menghabisi Dewa Mesin dengan sangat EZ. Di akhir chapter kita diperlihatkan percakapan Isamu dengan Dr. Beaufoy mengenai dalang dibalik invasi robot. Untuk pelakunya kemungkinan Metal Neck menurut investigasi dari Gel Emperor atau Isamu. Dan begitulah alur cerita dari webcomic One Punch Man chapter 148. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.